Selamat siang, nama saya Gede Ariana. Saya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya bakal membahas tentang project work saya, yaitu aplikasi pembayaran SPP yang berbasis desktop. Em, Pertama, saya bakal menjelaskan DFD dari aplikasi pembayaran desktop dulu. Nah, ini DFD-nya yaitu banyak fitur dari aplikasi pembayaran desktop nih. Aplikasi pembayaran SPP, pembayaran SPP, tapi hanya admin yang dapat mengakses semuanya dan petugas dan siswa dibatasi ya. Fitur-fiturnya itu dibatasi. Admin dapat melakukan login, logout, CRUD data siswa, CRUD data petugas, CRUD data kelas, CRUD data SPP. Habis itu entry transaksi pembayaran, lihat histori pembayaran, dan generate laporan. Sedangkan petugas hanya bisa login, logout, dan entry transaksi pembayaran dan lihat histori pembayarannya saja. Sedangkan siswa hanya bisa login, logout, dan lihat histori pembayaran. Oke, em, ini sekarang saya bakal liatin nih tampilan dari aplikasi saya. Ini tampilan loginnya. Ini login admin dan petugas. Nah, ini login untuk siswa. Oke, pertama kita masuk sebagai admin dulu. Kita bakal melihat menu utama dari admin. Login. Tunggu. Nah, ini merupakan menu utama dari adminnya. Ada banyak sekali fitur, yaitu pertama data siswa, data petugas, data SPP, data kelas, dan pembayaran SPP, riwayat pembayaran SPP, laporan, dan logout. Di sini juga ada tertera tanggal, informasi SPP, ID-nya, tahun, dan nominalnya. Oke, untuk data siswa, saya dapat melihatnya. Nah, ini data siswanya baru ada baru tiga saya bisa masukin. Sini kita dapat menyimpan data siswa baru. Misalnya saya membuat 4 siswa baru ya. 7 terus. Nah, rusuh namanya itu siapa yang belum ya? Oh ya, kita kasih nama Putri aja. Di sini kita cuma disuruh input ID kelasnya. Untuk ID kelasnya saya menggunakan combo box. Jadinya kalau misalnya ID kelasnya ini 1, ini bakal nama kelasnya juga berubah. Kalau dia 2, berubah. Nah, kayak gitu. Kita tinggal pilih aja. Misalnya dia UPW 12. 12 UPW 2. Habis itu alamatnya Jalan Datu Tuan. Nomor 1. Jalan. Nomor teleponnya 089. Nah, ini ID SPP-nya ini juga pakai combo box. Ini kenapa 2002 anaknya. 2002 ini ID-nya ya. Ini apa namanya? Dia menampilkan ID-nya ini, list dari ID-nya. Ini bukan tahunnya, ini ID dari ID SPP. Oke, tinggal kita simpan. Nah, dia bakal kesimpan di sini ya. Dia bakal disimpan di data grid view-nya. Kalau kita mau ubah juga bisa, tinggal kita klik data grid view-nya, terbesuk kita misalnya ubah jadi Putri Ayu. Oke, ubah. Oke, udah berubah dia kan. Kalau mau hapus juga bisa, tinggal hapus. Tapi ada pilihannya dulu, yakin mau hapus atau tidak. Kalau no, dia tidak bakal ngapus. Oke, balik ke menu utamanya. Sekarang kita lihat data petugasnya. Di sini ada ID petugas, ada username, password, nama petugas, dan level. Level ini dia itu merupakan level admin atau petugas biasa. Untuk ID kita bisa isi apa-apa aja di sini. ID-nya 5 misalnya. Oh, jangan 4 aja. 4 username-nya apa ya? AD jangan D ya shop aja. Ya shop passwordnya 123. Terus nama petugasnya
Gede Ari Yana ya, nama petugasnya Gede Ariana. Besok levelnya di sini kita dapat memilih levelnya. Kalau di admin dia bakal bisa membuka semua fitur yang ada di apa namanya di aplikasi pembayaran SPP ini. Kalau dia petugas dia hanya dapat melakukan entry dan melihat riwayat pembayaran. Oke, saya mau diam jadi petugas saja ya. Jadi petugas simpan. Oke, data berhasil disimpan dan namanya Yasop. Oke, habis itu andai kata mau dirubah jadi Usop juga bisa. Usop ubah, data berhasil diubah. Oke, jadi Usop. Menu. Habis itu di sini ada data SPP. Ada data SPP-nya. Ini ID SPP, tahun SPP, habis itu ada nominalnya. Misalnya ID SPP-nya itu berapa ya? 4004. Sebenarnya bebas ya mau ngisi ID SPP-nya apa. Tahun SPP-nya itu misalnya 2021. Ya, belum ada 2021. So nominalnya sekitar berapa ya? 250 aja. Oke, 250 terus besok kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Misalnya kita merubah nominal ya di 2004 nih. Ini misalnya salah ketik atau gimana kan, salah input, kita tinggal ubah. Misalnya jadi 400, ubah. Oke, data berhasil diubah. Jadinya nominalnya jadi 400. Oke, ini data kelasnya. Untuk data kelas sama juga kayak data SPP tadi. Cuma ini ada ID kelas, nama kelasnya apa, terus itu kompetensi keahliannya. Misalnya saya mau buat di sini kelas ID kelasnya 5, terus itu nama kelasnya 10 ANM. Terus itu kompetensi keahliannya adalah animasi. Nah, kayak gini kan. Terus tinggal kita simpan. Oke, sudah data berhasil disimpan. 10 ANM. Tinggal kita berikutnya kita bakal melihat pembayarannya, entry pembayarannya. Nah, di sini di pembayaran di sini ada beberapa yang harus kita masukkan sedikit sih. Untuk ID petugas dia ini secara otomatis langsung ada karena yang petugas login tadi itu yang dipakai ID-nya. Habis itu untuk nama petugasnya itu merupakan pemilik nama dari ID petugas nih. Nah, untuk NIS-nya, dia bakal berubah-ubah. Dia NIS ini misalnya NIS-nya saya ganti jadi yang nomor nih. Jadinya ID SPP-nya berubah sama jumlahnya ini, jumlah bayarnya berubah. Ini juga, nah ini berubah lagi. Ini berubah lagi. Ini sama ya, kebetulan ya sama ini. Nah, ini untuk misalnya siswanya banyak nih. Kalian mau nyari. Saya bakal nyari, nah kayak gini. 1, 2, 3 ada dia. Habis itu atau 2, 3 ada. 3, 4 ada. Dan 4, 5 ada. Kecuali kalau dia tidak ada misalnya kayak gini 5, 6. Itu dia bakal tidak ada tampilan di ininya. Listnya ini tidak bakal kelihatan. Nah, tidak ada bakal kelihatan kayak gini. Tidak. Jadinya kalau dia tidak ada listnya itu, NISN nya tidak ada. Jadinya dia tidak bakal kelihatan apa listnya itu yang di bawahnya itu. Oke, di sini misalnya saya mau mas dan yang ini ya 3, 4, 6 nama siswanya Madewira. Bulan bayarnya saya pakai combo box karena sudah tidak mungkin ada bulan baru, makanya saya pakai combo box, sudah pasti anaknya itu. Nah, misalnya dia tuh mau bayar September, ini ID SPP nya tidak bisa diganti, nominalnya juga tidak bisa, tinggal bayar. Transaksi berhasil disimpan. Oke. Sekarang untuk riwayat pembayarannya, sini kita bakal lihat riwayatnya. Nah, ini transaksi yang tadi kita lakukan.
nih. Untuk kalian misalnya mau ngeprint atau apa, tinggal kalian klik generate laporan. Nah, tinggal kalian tunggu. Di sini saya menggunakan kristal ya, kristal report. Misalnya kalian mau print, sini print report. Nah, di sini langsung aja print. Nah, atau mungkin kalian mau export ya juga bisa jadi file apa? File PDF atau file list wide. Nah, ini bisa jadi kalian ubah nih. Microsoft Excel, Microsoft Word dan lain-lain. Oke, ini untuk laporan generate-nya. Oke, tadi itu anak generate laporannya. Sekarang kita balik lagi. Ini juga sama nih laporan. Nah, ini sama kan ya. Oke, sekarang kita bakal ngelihat apa namanya untuk yang petugasnya ya, tampilan menu petugasnya. Oke, sekarang kita bakal melihat menu petugasnya. Petugas. Dari petugas. Senin petugas 1 2 3 4. Ini view passwordnya bisa dipakai ya untuk melihat apakah benar atau tidak passwordnya. Login. Nah, ini merupakan tampilan dari menu petugas ya. Tiga pembayaran SPP ini sama sebenarnya. Bayarannya ini sama dia ini pakai combo box 4 nih ya. Misalnya saya melakukan pembayaran. Oh jangan nih. Ini aja. Igede Ariana, nama siswa dengan Igede Ariana. Bulan bayarnya September, bayar, transaksi disimpan. Menu, nah di riwayat pembayaran ini sedikit berbeda dengan anak yang dimiliki admin ya. Yang di petugas ini hanya menampilkan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh petugas itu sendiri. Misalnya yang di entry dari petugas itu sendiri. Kalau di admin tuh seluruh petugas dilihatin transaksi pembayarannya. Kalau ini hanya petugas tertentu yang dilihatin. Yang petugas yang sudah loginnya itu, yang petugas yang login tadi itu cuma itu yang dilihatin transaksi pembayarannya. Petugas yang melakukan login tadi. Nah, ini. Oke, menu logout sama, semuanya ini sama. Kita logout. Yes. Sekarang kita bakal lihat di login siswa ya, sebagai siswa. Kita masukkan apa namanya NISN nya 3. Taruh ini yang please. 2 3 4 5 6 2 3 4 login. Nah, di menu siswa ini cuma bisa melihat riwayat pembayarannya saja. Dan itu juga riwayat pembayaran dari siswa tersebut. Cuma riwayat pembayaran dari satu siswa aja yang memiliki ISN yang tadi login tuh. Yang diambil dari login siswa yang diambil dari login siswa. Jadi ini aja yang ditampilkan ya. Cuma ini aja menu transaksi pembayaran dari siswa ya, tertentu lah, dari siswa tertentu yang sudah melakukan login. Oke, itu merupakan tampilan dari aplikasi pembayaran SPP saya. Oke, sekarang kita bakal membahas codingannya ya. Nih saya masih run ya. Ini saya masih run. Tadi saya buka lagi. Saya minimize dulu. Saya di pembayaran ya. Codingan di pembayaran. Kenapa yang di pembayaran kita lihat loh. Admin. Kita lihat login pembayaran SPP. Nah, ini kan secara otomatis ada nih. Ini juga otomatis, ini juga otomatis, semuanya otomatis ya. Hampir semuanya otomatis. Oke, kita bakal bahas yang itunya dulu ya. Ini kenapa dia bisa otomatis nih. Di sini apa dia bisa otomatis karena untuk header combo box petugas nih
yang ini ID petugas tadi itu. Nah itu ID petugas nih. Iya, tunggu sebentar. Kenapa dia bisa secara otomatis gitu? Karena dia itu di select form tabel petugasnya where username titik where username menu admin titik username. Jadinya dia itu mengambil dari menu admin atau username. Nah di sini ada public username. Nah public username itu berasal dari login. Mana dia login? Nah ini yang di loginnya ini dia mengirim menu admin titik user sama dengan rd to string. Jadinya dia langsung ngirim ke menu admin, kemudian ditampung di menu admin, lalu di pembayaran ya sebagai patokan anunya ID petugasnya pas waktu melakukan transaksi. Jadinya tidak bisa kita mau ganti-ganti ID petugas kayak gitu. Habis itu ini combo box value member. Habis itu untuk handle combo box ISN nya juga secara otomatis itu select form siswanya ya, select form siswanya, ISN nya berasal dari siswanya. Terus itu yang ini untuk yang tadi kenapa dia bisa di share kayak gitu tuh ini, nah kayak gini itu karena menggunakan combo box.nis auto complete mode to get update apa ini. Nah ini pokoknya dia menggunakan auto complete nya itu. Kemudian saya bakal menjelaskan yang nis nih juga ya, nis nih ya, kenapa saat dia ini ditekan nis misalnya ini langsung dia berubah ini, dan juga ini bisa berubah ya nama ininya, nama siswanya itu karena saat menggunakan private subnis, pokoknya saat nis combo box nis nya di select index apa namanya header combo box, pokoknya combo box XPP bakal menampilkan siswa where bakal menampilkan apa namanya combo box nis akan menampilkan ID SPP yang berada di tabel siswa. Where-nya itu berasal dari ISN yang ada tadi di ISN sama dengan combo box dot select value, jadinya kayak gitu. Nah terus yang di nominal SPP nya itu select nominal form tabel SPP where ID SPP sama dengan combo box XPP dot select value. Nah ini kalau yang nominalnya itu besar ya, nominalnya itu nah diambil dari sini, ditentukannya dari sini. Nah ini tidak bisa dirubah. Kalau ini bisa dirubah, ini tidak bisa dirubah karena di data siswa itu sudah tertera ya, ada ID SPP nya. Lalu ada ID SPP nya ini, tiap-tiap siswa itu ID SPP nya beda-beda ya. Jadinya saya itu berpatokan pakai ID SPP untuk jumlah bayarnya itu, patokan menggunakan ID SPP nya. Nah ini bulan ini saya pakai anaknya ini langsung ya, pakai ngisiin dari ini ya, item di ini ya, item combo boxnya. Saya langsung mengisikan item combo boxnya untuk bulan dibayar. Nah kemudian untuk inputannya, untuk input dia itu input ke tabel pembayaran, ada di sini saya membuatkan variabel yaitu dim tanggal yang berasal dari DTP yaitu data time pickernya. Ini data time picker ya, ini data time picker to string ini tahun ya, tahun, bulan sama apa nih DDD tanggal. Besok kalau dim tahunnya ini ngambil juga dari data time pickernya ini, data time picker
underscore tanggal value.year. Terus itu dim bulan ini berasal dari combo box bulan. Terus itu dim ID SPP dari combo box ID SPP, jumlah bayar juga dari jumlah bayar. Nah, untuk di sini taruh ya. Nih kan ada ID pembayaran nih. Jadi ID pembayarannya itu saya isi otomatis, saya tidak perlu diisiin lagi. Tinggal select account kan, select account, terus itu buat variabel baru yang namanya account, terus itu pas waktu di insert into pembayaran tinggal count plus 1, jadinya tidak perlu kita input lagi. Dan juga ini di tahunnya ini saya pakai sesuai dengan data time pickernya. Kenapa? Karena kalau saya input juga kayaknya tidak nyocok, tidak mungkin ada siswa yang telat bayar sampai setahun ya. Kalau mungkin sebulan tuh masih adanya, mungkin masih bisa. Makanya saya isi ini ada sebulannya. Misalnya dia telat bayar Agustus, orang dia masih walaupun tanggalnya bulannya di sini udah September tapi dia belum bayar misalnya Agustus, bisa dia tetap bayar. Terus tuh untuk data mana lagi ya? Ya, data siswa aja. Untuk data siswa, di sini saya untuk menampilkan data grid view siswa tadi. Taruh, kita perlu buka data grid view siswa. Ini bukan cuma dari tabel siswa aja ya. Ini bukan cuma dari tabel siswa, ini banyak dari tabel-tabel yang lain juga. Ini select, ini pakai inner join ya. Saya pakai inner join di sini. Dan tabel siswa, habis itu tabel kelas sama ya, tabel siswa sama tabel kelas saja. Supaya kelihatan nama kelasnya itu apa. Nih, supaya nama kelasnya itu ada, ID kelas juga ada. Box clear untuk membersihkan. Habis itu ini, sorry ya kalau ada gangguan anjing. Sorry untuk tempat nilai. Oh ya, ini untuk handle combo box kelasnya ini sama aja kayak yang tadi. Tinggal select form class. Habis itu ID SPP, select bintang form class. Habis itu ID SPP, ID kelas yang dilihatin di file, yang tinggal dilihatinnya ini. ID kelasnya dilihatin. Nah, tinggal kelihatan namanya langsung dilihatin nama. Taruh di sini dia. Bukan, mana dia? Oh, ini box class, langsung kelihatan namanya. Select where ID kelas, select nama kelas, form kelas, where ID kelas. Where ID kelas combo box sama dengan combo kelas dot select value. Tadinya langsung kelihatan namanya, nama kelasnya apa, supaya tidak bingung nanti isin. Untuk ID SPP sama dia kayak yang tadi dia. Nah, itu pembayaran. Tinggal select bintang form SPP, kemudian value member ID SPP, display member ID SPP. Sebenarnya ini bisa diganti ya. Nah, displaynya ini bisa jadi tahunnya atau apanya, tapi saya tidak mau ganti. Karena di sini terus ID, jadi saya harus masukin ID. Bisa sebenarnya diganti jadi tahun atau apa. Bisa tampilannya ada di tahun, tapi pas waktu inputnya tetap ID SPP ya di inputnya itu. Cuma tampilannya aja yang tahun, tapi saya tidak mau pakai kayak gitu. Pusing nanti orang. Habis itu ini juga sama, CRUD biasa sebenarnya. Untuk data petugas sama ya. Insert, habis itu insert datanya, kemudian button hapus untuk hapus datanya, delete form petugas, where no ID petugasnya, terus untuk update nya juga sama, update
where ID petugas. Ini juga di siswa ini juga ada sama ya, data siswa terlalu ubah sama dia ID sama ya, pakai perintah ya, pakai perintah update. Terus ini juga mana ya delete nya. Nah ini delete ini sama semua ya, di data siswa, data SPP ini sama, data kelasnya juga sama, pakai CRUD kayak gitu. Nah ini yang dilaporani. Bentar. Ini saya menggunakan Crystal Report. Pertama saya harus ada data setnya ya, harus ada data set untuk Crystal Reportnya ini. Nah terlalu mana dia aja bisa buat kayak gini. Nah, mana koding-kodingannya ini. Nah ini jadinya dia bakal nampilin pembayaran, select pembayaran, petugas dan siswa. Nah di data dia bintang select bintang form pembayaran, walaupun sudah semuanya, tapi di dataset nih ini difilter ya, apa-apa aja. Misalnya di pembayaran cuma ada di pembayaran ini semuanya ya. Nah kalau di siswa kalau nggak salah itu cuma ini ISN nya sama nama siswanya kalau nggak salah. Besok kalau di petugas cuma ID petugas sama namanya ya, mana betul ID nya aja dah. Terus coba kita lihat loh, mana. Nah ini cuma ada ID ini ISN, ID petugas, ID pembayaran ini ISN, tahun bayar, ID SPP, nominal petugas siswa, tanggal bayar. Oke, sekarang kita bakal lihat coding-codingan dari loginnya seperti apa. Nah ini untuk login nih, dia itu di login nih apa namanya select form, dia bakal kon ini kon CMD dan lain-lainnya ini berasal dari modul ya, yang tadi itu juga sama, ini berasal dari modul ini yang di public. So di connection ke ini, taruh mana dia login seperti modul. Nah ini CMD itu anak MySQL command. Nah terus oke, kita kembali lagi di loginnya. Untuk ini kan pertama jika dia txt username dan txt passwordnya kosong, jadinya bakal keluar message box, tolong lengkapi data terlebih dahulu. Dan langsung ke anaknya, dia ini koneksi supaya langsung ke connect sama ini ya modulnya. Langsung open ini apa namanya MySQL connection, select bintang form petugas where username txt username dot text and password txt password dot text. Habis itu dia rd, maksudnya rd ini MySQL data read, berarti dia itu dibaca gitu ya. Kemudian rd nya itu lagi di read, habis itu lagi rd hash row, baru jadi nyesuaiin sini. Oh ya di sini kan tadi sudah saya anuin apa namanya, dia bakal ngirim data data username ke menu petugasnya dan menu admin. Habis itu baru dia di sini if rd jika rd level to string sama dengan admin me hidden, isu menu admin tampilkan menu admin. Jika rd level sama dengan petugas maka me hidden tampilkan menu petugas. Else lagi user atau password salah. Nah itu. Nah kemudian di login siswa juga sebenarnya hampir mirip ya, beda-bedanya sedikit. Dia langsung gitu loh, ndak pakai else if lagi karena dia itu cuma ya satu aja sih anaknya. Dia langsung rd row menu siswa, langsung tampil
menu siswa sama dengan rd next to string, langsung dia itu ya, langsung ngirim ke anaknya. Dia itu langsung ngirim next ke menu siswanya. Sorry ya kalau ada apa namanya yang ribut-ribut duluan. Oke, berikutnya saya bakal menjelaskan tentang database-nya, database dari pembayaran SPP ini. Dia menggunakan satu database ya. Dia untuk aplikasi pembayaran SPP ini dia menggunakan satu database, yaitu namanya DBSPP. Besok ada 5 tabel, ada tabel kelas, tabel pembayaran, tabel petugas, tabel siswa, dan tabel SPP. Untuk tabel kelas, struktur, tunggu. Nah, ini ada ID kelas, nama kelas, kompetensi. Itu hampir sama semua ya, sama yang tadi kita input, cuma yang bedanya itu di pembayaran. Dan di pembayaran itu ada bukan relation. Ini ada ID pembayaran, ada ID petugas, ada NISN, ada tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, ID SPP, dan jumlah bayar. Nah, ini yang tadi saya bilang itu ada tahun dan ID pembayaran yang tidak kita inputkan tadi. Dia input secara otomatis dan dari codingnya itu. Coding yang input. Karena ya tidak mungkin aja saya inputkan secara otomatis ya. Di sini kita juga bakal lihat relasinya, relasi dari database ini. Nih. Nah, ini ada relasinya, relationship-nya nih. Dan kayaknya, nah ini ID kelas berelasi dengan siswa ya. One to many ke ini tabel siswa. Habis ini juga ID SPP-nya juga sama. One to many, habis itu ID SPP siswa ke sini pembayaran. Habis itu juga ke NISN siswa ke ini pembayaran. One to many ID petugas ke ID petugas ke pembayaran juga. Tadinya kenapa saya tadi itu di pembayarannya itu tinggal masukin NISN-nya aja langsung otomatis kebuka karena jadi itu sudah terrelasi ya. Makanya saya supaya enggak ribet juga, tinggal NISN, tinggal pilih NISN, jadinya tinggal ID SPP dan jumlah bayarnya itu langsung keisi gitu. Kan ini ID SPP sudah terrelasi ke sini. Sudah ada relasinya. Ya tinggal nominalnya itu ditaruh sini. Ya segitu. Oke, segitu aja dari saya untuk pembahasan tentang aplikasi pembayaran SPP yang berbasis desktop tadi. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf dan selamat siang.